Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Namun, siaran itu tertangkap di Indonesia. Aduh abang, bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their... Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Kawan-kawan, berkumpul kita di sini adalah untuk melancarkan rencana kita, yaitu menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar kabar tersebut dari radio. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan untuk Indonesia. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini, Bung? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Yang dibilang itu benar, kemerdekaan merupakan hak rakyat yang diproklamasikan. Maka dari itu, kalian bertiga pergi ke rumah Soekarno untuk memutuskan hubungan dengan bangsa Jepang. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan kita diproklamasikan oleh PPKI, karena PPKI bagian dari Jepang. Kita tidak ingin Jepang ikut campur dalam proklamasi kemerdekaan kita. Kalau begitu, kita sepakat bahwa kita akan menolak segala bentuk hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan kita harus berdiri sendirinya. Kalau begitu, kita pergi ke Soekarno untuk menyampaikan pesan ini. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsan, nomor 56 Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Kalau kita ragu sekarang, kalau kita nggak bisa yakinkan Soekarno, kapan lagi? Kita tidak datang untuk minta izin. Kita datang hanya untuk memastikan sejarah berjalan. Ya, ada apa? Jadi maksud kedatangan kami di sini, kami ingin ngobrol dengan Anda, Bung. Mari, silakan masuk. Terima kasih ya, Bung. Ayo, masuk. Ya, mari silakan duduk. Ya, terima kasih. Tujuan dari kedatangan kalian kemari untuk apa? Sebelumnya, mohon maaf atas kedatangan mendadak kami, tapi kami sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadi kami mendengar kabar dari teman kami yaitu Sultan Syahrir bahwa Jepang sudah menyerah. Kalian pikir ini hanya soal teriak merdeka? Ini menyangkut nyawa rakyat dan masa depan bangsa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Tapi PPKI berkaitan dengan Jepang. Kalau Bung tidak mau membacakannya, kamilah yang akan melakukannya. Jika kita terlalu gegabah, apakah kalian siap melihat rakyat dibantai tentara Jepang? Lagi pula, PPKI sudah berjanji untuk memberikan kemerdekaan. Kita harus menunggu rapat PPKI. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan
permasalahan tersebut. Bagaimana Bung, para pemuda menuntut kita untuk memproklamasikan kemerdekaan? Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan rencana secara matang. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi para sekutu yang ingin menguasai. Selain itu, masalah kemerdekaan akan dilaksanakan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus. Oke, kita harus melihat masa depan agar bisa merencanakannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika berantakan? Baiklah Bung, kami sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Nampaknya golongan tua tidak setuju dengan kita. Bagaimana jika kita membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar keluar dari pengawasan Jepang? Tapi gimana kita mengasihkannya? Bagaimana jika di Rengas Dengklok Karawang? Bagaimana kalau kita lakukan malam ini? Boleh? Boleh juga. Setuju? Setuju. Malam Iya. ini? Yuk. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dan dikawal oleh pasukan petani di bawah pimpinan Darwis. Kalian siap? Siap. Tunggu sebentar. Ya, ada apa? Mari Bung, ikut kami. Mau dibawa kemana saya? Ikut saja dulu. Ayo. Sopo iki wengi-wengi? Ada apa ini? Kalian mau ngapain? Siapa yang nyuruh kalian? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Bung Hatta, apa maksud kalian membawa kita berdua ke sini? Maaf atas rancangan kami, Bung. Tapi ini demi keselamatan bangsa ini. Kami ingin segera melaksanakan proklamasi. Bukannya Bung Karno sudah mengatakan hal ini akan dibahas dalam sidang PPKI? Kenapa harus nunggu PPKI, Bung? PPKI kan itu buatan Jepang. Itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan. Maka dari itu, kita masih butuh bantuan Jepang. Baiklah, karena sudah berkumpul semua, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Siap, Bung. Selesai, Bung. Sukari, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Siap Bung. Saya mengerti perhitungan kalian berdua tentang proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkannya dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat memanfaatkan kesempatan ini. Tapi apakah bisa kita melakukannya? Tentu bisa, Bung. Asal kita berusaha. Begitu juga dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Mereka sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang dan sekutu. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ada apa? Kami ingin bertemu Laksamana Maeda. Baiklah, saya panggilkan Bapak sebentar ya. Ada apa, Bung? Maaf jika kami mengganggu waktu Anda. Kami berempat ingin membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Kalau begitu, silakan masuk, Bung. Apakah ada kertas dan pena?
Sebentar, Bung. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang. Dan kita semua sudah sepakat kalau kita akan melaksanakan proklamasi tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia? Ide yang bagus. Bagaimana dengan para hadirin? Setuju. Tolong ketik naskah proklamasinya. Baik, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksana Maeda, Soekarno sampai rumah disambut oleh istri tercinta Fatmawati. Bapak sudah pulang? Iya. Terus si Malu gimana? Malam. Ini Pak, minumnya Pak. Ya, makasih. Pak, Bapak sudah punya rencana buat proklamasi besok? Sudah, Bu. Besok kita akan melakukan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Bukannya negara kita belum punya bendera, Pak? Oh iya, lupa. Kalau begitu, Ibu saja yang menjahitnya. Tapi Ibu di rumah cuma punya kain warna merah dan putih doang, Pak. Gak apa-apa, kita buat bendera yang sederhana saja. Ya sudah, kalau begitu kita namakan bendera Sang Saka Merah Putih, bagaimana? Boleh, kita akan namakan bendera itu Sang Saka Merah Putih. Baiklah, Pak. Kalau gitu Bapak istirahat dah. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bendera siap. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sandi kehidupan bangsa Indonesia Pertiwi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku perjuangan berjuang pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesia.